Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Gonti Nurdi Putra, mahasiswa BINUS Online, program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal yang saya ajukan dengan judul Pengaruh Kualitas Data Dukung, Koordinasi Internal Antar Unit, dan Kejelasan Petunjuk Teknis terhadap Akurasi Perencanaan Anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga, atau yang disingkat sebagai RKKL. Penelitian ini diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan dan juga tugas dalam mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance. Kemudian yang pertama yaitu adalah latar belakang. Mengapa penelitian ini penting? Yaitu berangkat dari fakta bahwa RKKL adalah instrumen eh, yang sangat krusial, yaitu dalam siklus pengelolaan keuangan negara. RKKL juga menjembatani antara perencanaan program dan juga penganggaran yang pada akhirnya menentukan akuntabilitas dan efektivitas belanja pemerintah. Namun dalam praktiknya masih sering ditemukan yaitu adanya tingginya frekuensi revisi anggaran pada tahun berjalan. Hal ini bukan hanya sekedar perubahan administratif, melainkan juga adanya indikasi dari ketidakakuratan dalam perencanaan anggaran yang berdampak pada efektivitas pengelolaan keuangan. Kemudian berdasarkan studi pendahuluan dan literatur, ada 3 faktor kunci yang diduga kuat, yaitu menyebabkan permasalahan yang saya sebutkan di atas, yaitu adalah kualitas data dukung dari KAK, yaitu kerangka acuan kerja, dan juga rincian analisis biaya yang seringkali tidak akurat, tidak mutakhir, ataupun tidak lengkap. Kadangkali uh, ada miss, yaitu tidak disampaikan, RAB-nya atau KK-nya juga telah disampaikan. Kemudian yang kedua yaitu adalah koordinasi internal, yaitu antara unit teknis sebagai pemilik kegiatan yang melakukan kegiatan dengan juga unit perencana dan keuangan, yaitu unit yang melakukan penganggaran yang secara langsung menyusun anggaran di tahun sebelumnya. Nah, kadangkala ini menyebabkan adanya miskomunikasi antara perencanaan kegiatan dan juga anggaran yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga itu adalah kejelasan petunjuk teknis, yaitu dari Kementerian Keuangan maupun dari Bappenas yang terkadang uh, uh, misinterpretasi atau ambigu yang bisa saja menimbulkan berbagai persepsi di tingkat pelaksana. Oleh karena itu, penelitian ini juga berfokus untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap akurasi perencanaan anggaran. Kemudian pada penelitian ini ada 4 rumusan masalah yang kami ambil, yaitu yang pertama adalah apakah kualitas data dukung yang meliputi ketersediaan akurasi dan kemutakhiran data KAK dan RAB ini benar-benar berpengaruh terhadap akurasi perencanaan anggaran. Kemudian yang kedua, apakah koordinasi internal antar unit, yaitu intensitas dan efektivitas komunikasi antar unit teknis dengan unit perencana keuangan itu juga berpengaruh signifikan terhadap perencanaan keuangan. Kemudian yang ketiga adalah apakah kejelasan petunjuk teknis, yaitu dari otoritas pengendali anggaran dalam hal kemudahan pemahaman dan juga interpretasi itu menjadi faktor penentu juga dalam perencanaan anggaran. Kemudian yang terakhir, apakah ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akurasi perencanaan anggaran RKKL. Nah, keempat pertanyaan inilah yang akan menjadi panduan dan juga batasan fokus pada penelitian yang akan kami angkat. Kemudian tujuan penelitian ini secara paralel dengan rumusan keuangan, dengan rumusan masalah, penelitian ini juga memiliki 4 tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama adalah untuk menganalisis apakah pengaruh kualitas data dukung terhadap akurasi anggaran. Ini adalah jawaban kuantitatif untuk pertanyaan dari rumusan masalah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk menganalisis pengaruh koordinasi internal antar unit. Kami ingin melihat seberapa kuat korelasi antara komunikasi yang efektif dengan minimnya revisi anggaran. Kemudian yang ketiga adalah untuk menganalisis pengaruh kejelasan petunjuk teknis. Apakah regulasi ini
yang jelas benar-benar dapat meminimalkan kesalahan interpretasi dan meningkatkan akurasi. Kemudian yang keempat yaitu adalah eh, seberapa besar pengaruh gabungan atau simultan dari ketiga variabel independen ini, manakah yang paling dominan, atau apakah mereka saling melengkapi. Dengan demikian, tujuan penelitian ini bersifat analisis dan juga aplikatif, tidak hanya menguji hubungan, tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh untuk perbaikan ke depannya. Kemudian, penelitian ini berlandaskan pada tiga teori utama dalam akuntansi sektor publik dan juga manajemen. Yang pertama adalah teori keagenan, atau agensi teori dalam konteks negara, masyarakat adalah prinsipal dan juga pemerintah adalah agen yang diberi mandat mengelola uang rakyat. RKKL sendiri merupakan bentuk kontrak di antara mereka. Ketidakakuratan perencanaan yang berujung pada revisi anggaran mencerminkan adanya asimetris informasi dan juga kegagalan pengendalian dalam hubungan keagenan ini. Kemudian teori yang kedua yaitu adalah teori penganggaran publik. Teori ini menegaskan bahwa anggaran bukan sekedar dokumen angka, melainkan instrumen kebijakan. Kualitas output anggaran sangat bergantung pada proses inputnya. Dalam hal ini, proses tersebut meliputi kualitas data, koordinasi aktor, dan juga kejelasan aturan main. Kemudian yang ketiga adalah teori kualitas informasi. Intinya, keputusan yang baik membutuhkan informasi yang baik. Data dalam KK dan RAB adalah bahan baku informasi untuk menyusun anggaran. Jika kualitasnya rendah atau tidak akurat, tidak tepat waktu, maka output keputusan anggaran ini akan ikut rendah kualitasnya. Ketiga teori ini melengkapi untuk menjelaskan mengapa ketiga variabel independen kami diduga kuat mempengaruhi akurasi perencanaan anggaran. Kemudian terkait dengan konstruk variabel dalam penelitian ini, variabel tergantung atau dependen atau Y kami adalah akurasi perencanaan anggaran. Kami mengukur melalui dua indikator persepsi kunci, yaitu adalah rendahnya tingkat revisi anggaran pada tahun berjalan dan tingginya kesesuaian antara pagu definitif dengan usulan awal satuan kerja. Di sisi lain, ada tiga variabel bebas atau independen. Yang pertama adalah kualitas data dukung, yaitu diukur dari tiga dimensi. Yang pertama adalah ketersediaan, apakah datanya lengkap. Yang kemudian adalah akurasinya, apakah datanya benar. Dan yang ketiga adalah kemutahiran, apakah datanya adalah merupakan data yang terupdate. Kemudian untuk variabel independen yang kedua atau X2 itu yaitu adalah koordinasi internal antar unit. Fokus pengukurannya itu adalah pada intensitas, yaitu seberapa sering mereka melakukan koordinasi antar unit dan juga efektivitas dari koordinasinya tersebut. Apakah koordinasi itu menghasilkan pemahaman yang sama dan juga ada solusi dari pemahaman tersebut. Kemudian X3-nya yaitu adalah kejelasan petunjuk teknis, yaitu diukur berdasarkan kemudahan dalam pemahaman dan juga kemudahan dalam interpretasi terhadap peraturan yang dikeluarkan. Seluruh indikator ini akan diukur menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5 dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju melalui kuesioner yang akan dibagikan. Kemudian kerangka pemikirannya yaitu dari sini kita bisa melihat adanya variabel independen yaitu adalah kualitas data dukung, koordinasi internal dan juga kejelasan petunjuk teknis yang masing-masing memiliki panah pengaruh langsung menuju variabel dependen yaitu adalah akurasi perencanaan. Model ini mengasumsikan bahwa semakin baik kualitas data, maka semakin akurat juga perencanaan anggarannya, semakin efektif koordinasi internal, semakin tinggi juga akurasi perencanaan anggarannya, dan juga semakin jelas petunjuk teknisnya, maka semakin akurat perencanaan anggaran. Dan ketiganya ini bekerja secara simultan, artinya akurasi yang optimal kemungkinan besar hanya akan tercapai jika ketiga faktor ini sama-sama diperbaiki. Kerangka ini menjadi dasar bagi pengembangan hipotesis kami dalam penelitian ini. Kemudian untuk hipotesis penelitian ini, berdasarkan kerangka pemikiran dan juga tinjauan literatur, kami mengajukan 4 hipotesis. Yang pertama adalah H1-nya yaitu adalah kualitas data dukung berpengaruh positif terhadap akurasi perencanaan anggaran. Artinya kami memprediksi bahwa peningkatan kualitas data akan diikuti oleh peningkatan akurasi. Kemudian hipotesis yang kedua adalah koordinasi internal antar unit juga berpengaruh positif terhadap operasi perencanaan anggaran. Kemudian hipotesis yang ketiga adalah kejelasan petunjuk teknis berpengaruh positif terhadap akurasi perencanaan anggaran, yang mana peraturan yang mudah dipahami dan diterapkan diprediksi akan meminimalkan interpretasi kekeliruan yang berujung pada revisi anggaran.
Kemudian hipotesis yang keempat yaitu adalah kualitas data dukung, koordinasi internal dan kejelasan petunjuk teknis ini secara bersama-sama atau simultan saling berpengaruh positif terhadap akurasi perencanaan anggaran. Ini adalah hipotesis utama yang melihat kontribusi gabungan terhadap ketiga faktor tersebut. Keempat hipotesis inilah yang akan dibuktikan atau didiskusikan lebih lanjut berdasarkan hasil hasil analisis data nantinya. Kemudian metode penelitiannya untuk menguji hipotesis tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data primer akan dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang disebarkan kepada responden. Siapa respondennya? Yaitu populasi kami, itu adalah seluruh pegawai di kementerian dan lembaga, dalam hal ini Kementerian Keuangan yang terlibat langsung dalam penyusunan RKKL, terutama dari unit teknis, perencana, maupun dari unit keuangannya. Kemudian karena populasi yang besar dan juga tersebar, teknik pengambilan sampel yang kami gunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel yang berdasarkan kriteria spesifik. Jadi ada 3 kriteria utama. Yang pertama adalah pegawai yang terlibat langsung dalam menyusun KAK, RAB, dan juga RKKL. Kemudian yang kedua adalah memiliki pengalaman minimal 1 tahun dalam proses perencanaan dan penganggaran. Kemudian yang ketiga adalah memahami dan juga menerapkan petunjuk teknis yang berlaku. Mengenai analisis data, setelah data terkumpul, kami akan melakukan yang pertama adalah uji kualitas data terlebih dahulu, yaitu melalui uji validasi dan juga reliabilitas untuk memastikan kuesioner akurat dan juga konsisten. Kemudian dilakukan analisis statistik deskriptif untuk memprofilkan responden, dan yang utama adalah analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh parsial menggunakan uji T dan juga pengaruh simultan menggunakan uji F dari ketiga variabel independen terhadap variabel dependen tersebut. Kemudian sebagai ringkasan sebelum masuk ke bagian selanjutnya, berikut adalah tabel definisi operasional variabel penelitian ini. Untuk variabel Y, yaitu adalah akurasi anggaran, kami mengoperasionalkan sebagai tingkat kesesuaian antara usul dengan pagu definitif atau realisasi. Ini diukur melalui persepsi tentang rendahnya revisi dan tingginya kesesuaian pagu. Kemudian yang kedua yaitu adalah untuk variabel independennya, yang pertama adalah X1 yaitu kualitas data, itu didefinisikan sebagai tingkat ketersediaan, akurasi, dan kemutakhiran data KAK dan juga RAB, diukur dari kelengkapan, andalan, dan juga kesesuaian dengan kondisi aktual atau up to date. Kemudian terkait dengan koordinasi, yaitu adalah tingkat intensitas dan juga efektivitas komunikasi antar unit diukur dari tingkat frekuensi, kejelasan, dan juga efektivitas penyelesaian masalah. Kemudian terkait dengan X3-nya, yaitu adalah kejelasan petunjuk teknis, adalah tingkat kemudahan, pemahaman, dan interpretasi peraturan, diukur dengan kejelasan substansi, konsistensi, dan juga kemudahan penerapannya. Definisi operasional ini juga menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak, baik peneliti, responden, dan juga pembaca, memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diukur sehingga hasil penelitian ini dapat diandalkan dan juga valid. Baik, demikian presentasi dari saya terkait dengan proposal yang saya ajukan. Terima kasih.